واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. شكرا. وناديك رسول الله لا نهدي إذ الكريم تجلى باسم منتكب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مغترب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Abdul Hakim, yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus Mushola Tanzilul Huda yang hadir diantaranya yaitu Bapak Haji Ahmad Sohib Maitra selaku Ketua Mushola Tanzilul Huda, yang sama-sama kita hormati jamaah Mushola Tanzilul Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di mushola ini dalam rangka yaitu menunaikan kewajiban kita. Salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim yang akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Hakim. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tidak perlu panjang kalam, mari kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Hakim. Kepada beliau kami persilakan. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأنصاره ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ومعلمين في الدين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى المسلمين والحاجة كتاب الشيخ أحمد شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي ورسوله وقوله ثم إلى روحي شيخ ربي الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السجاد ورسوله وقوله أن الله يغشاه بالرحمة والمغفرة يريد رجال من الجنة ينفعون بالأسرار والأنوار وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والآخرة
anna Allah yaghshahu bi rahmah wa bi rahmatihi jannatahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughriqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Para jamaah sekalian, silakan untuk dibuka kitabnya halaman 29. Baris pertama bagian yang pinggirnya. Babus sholati, halaman 29, bagian yang pinggir bacaannya babus sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati tajibu ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin fala qada'a ala kafirin illal murtadda wala ala sabiyyin wala haidin wa nufasa'in wala majnunin illal murtadda wala ala muhma alaihi illa sakrana al muta'addiya bisakarihi wa yajibu ala al waliyyi wa sayyidi amrus sabiyyi al mumayyizi biha li sab'in wa darbuhu 'alaiha li ashrin wa idza balagha as-sabiyyu aw afaqa al-majnuna wal mughma 'alaihi aw aslama al-kafiru aw tahurat al-haidu awin nufasa'u qabla khurujil waqti bitakbiratit taharrumi wajabal qada'u bisyarti baqa'is salamati minal mawani'i biqadri ma yas'u at-taharata was-salata wa yajibu qada'u ma qablaha in jumi'at ma'aha bi syartis salamati minal mawadi'i qadral fardaini wat taharati walau janna au hadat au ugmiya alaihi awalal waqti wajaba al-qada'u in madha qadral fardi ma'at tuhri illam yumkin
taqdimuhu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu taala wa adama naf'a bi barakati lumih wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Babus sholati. Ini adalah tentang bab salat. Pelajaran untuk hari ini, pertemuan hari ini kita membahas tentang bab salat. As-shalah lughatan, salat menurut bahasa itu artinya ad-du'a, ya. Salat diartikan menurut bahasa itu adalah doa. Kenapa dikatakan doa? Karena di dalam salat itu ada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, yang mana bacaan-bacaan di dalam salat itu, ya, mengandung banyak doa. Makanya dikatakan salat secara bahasa itu artinya doa, gitu ya. Tapi jangan diambil pikiran setelah salat kita nggak perlu doa. Jangan, tetap kita berdoa, ya. Setelah salat kita tetap memohon kepada Allah, untuk kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Jadi jangan merasa diri cukup dengan salat udah nggak perlu doa. Salah, ya. Tetap kita berdoa kepada Allah. Doa menurut istilah wa syar'an, dan menurut arti istilah yaitu syariat. Apa itu salat? Aqwalun wa af'alun. Salat itu adalah, ya, perkataan-perkataan. Bahwa ibadah yang di dalam itu mengandung perkataan-perkataan atau bacaan-bacaan. Wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan. Ya. Ghaliban, yang umumnya, ya, seperti umumnya gitu. Jadi dalam salat itu umumnya ada apa? Ada perkataan, ada perbuatan. Perkataan seperti contoh, ya, bacaan-bacaan dalam salat, ada surah Al-Fatihah, ya, ada bacaan-bacaan salat, ya, yang lainnya. Kemudian ada perbuatan, contohnya berdiri, ada ruku, ada itidal, ada sujud, ada duduk antara dua sujud. Nah, itu namanya af'al, ya, perbuatan. Kalau aqwal itu ucapan-ucapan. Mulai dari takbiratul ihram, ya, itu adalah ucapan. Kemudian ada iftitah, itu bacaan, ya. Di bacaan itu, perkataan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ghaliban itu umumnya, ya. Ya, yang mana muftatahatun bitakbir, bahwa salat itu adalah ucapan atau perbuatan yang dibuka, ya, dimulai dengan baca takbir, ya. Itu mulainya salat didahului dengan membaca takbir, yaitu takbiratul ihram. Al-muqtarinu bin niyah, yang disertai dengan niat. Di saat takbiratul ihram, di situ kita niat Allahu Akbar. Nah, ketika kita membaca takbiratul ihram, disitulah disertai dengan niat. Dimulai dengan takbiratul ihram, dibuka dengan takbir, pembacaan takbir. Muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri, ditutup dengan membaca bisalam, yaitu dengan baca salam. Itu arti pengertian salat secara umum, ya. Jadi secara umum salat itu ada perkataan, ada perbuatan. Ada juga salat itu hanya ada ucapan, ya, ada ucapan, tapi nggak ada perbuatan. Itu juga termasuk salat. Seperti apa? Salat apa? Jenazah. Salat jenazah ada perbuatan nggak? Ada ruku, sujud, ada nggak? Nggak ada. Nah, ini dikecualikan yang dikatakan dengan ghalib,
Yang umumnya salat itu ada ucapan, ada perbuatan. Tapi di luar umum, ya di luar umumnya salat itu ada juga yang mengandung hanya ucapan, nggak ada perbuatan. Seperti salat jenazah, ya salat jenazah. Salat jenazah hanya ada ya bacaan-bacaannya saja, nggak ada perbuatan, nggak ada ruku, nggak ada i'tidal, nggak ada sujud. Nah, itu udah maklum itu ya, udah paham namanya sholat jenazah nggak ada ruku sujud ya. Kemudian ada juga sholat yang hanya ada perbuatan tapi nggak ada ucapannya, seperti sholatnya orang yang gagu bisa nggak dia baca ucapin? Nggak ada ya, gagu nggak bisa ngucapin dia, jadi hanya gerakannya aja, hanya gerakan. Kemudian orang yang sakit ya, orang yang sakit apa tadi yang ucapan ya, nah, yang nggak ada ucapan tapi perbuatan, jadi itu seperti orang yang gagu, dia hanya gerakan aja, ucapannya nggak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, sholat itu wala aqwal wala af'al, nggak ada ucapan, nggak ada perbuatan. Yaitu seperti apa? Orang yang sakit ya, orang yang sakit loh. Orang yang sakit parah tapi masih akalnya masih ada. Wajib nggak sholat? Wajib tuh. Di rumah sakit banyak orang yang sakit tapi banyak nggak sholat. Padahal sholat itu adalah hukum wajib. Selagi masih ada ruh di kandung badannya, akalnya masih ada, wajib sholat. Dia sebisanya. Dia nggak bisa wudu, ya diwuduin sama yang mahramnya, diwuduin. Kalau misalnya nggak mungkin kita bisa masuk untuk wudukan, ya udah dia sholat tanpa bersuci. Ya, sholat tanpa bersuci, mungkin di situ tidak menemukan dua sucian, nggak menemukan air, nggak menemukan tayamum. Jadi sholat lihurmatil waqti. Sholat untuk menghormati waktu, saking pentingnya tuh sholat. Jadi dia sholat hanya mengalirkan di hatinya bacaan kepada rukun-rukun sholat. Di hatinya mengalirkan, artinya menjalankan ya rukun-rukun sholat. Tuh. Kalau memang syaratnya tidak terpenuhi, ya itu tadi syaratnya kan harus sholat itu harus suci dari 2 hadas. Nah, lantaran karena dalam keadaan di ruang ICU yang mungkin nggak bisa ditengokin, nggak bisa untuk kita bergerak, ya udah sholat lihurmatil waqti, selagi masih dia ingat, masih ada akal, masih sadar gitu. Cuma dia nggak bisa bergerak, ya nggak bisa bergerak, nggak bisa bangun, nggak bisa serba nggak bisa deh. Udah sholat lihurmatil waqti. Nah, nanti kalau dia sholat sudah sembuh, bisa dengan diqadha gitu. Nah, itu ya sholat di luar umum. Ya umumnya sholat itu kan ada ucapan, ada perbuatan. Tapi dikecualikan di luar umum itu sholat itu hanya perkataannya saja, bacaan-bacaannya saja, tapi tidak ada perbuatan, seperti sholat ya jenazah. Kemudian ada sholat yang hanya ada perbuatan tapi tidak ada ucapan, seperti orang yang gagu. Nah, itu pengertian sholat. Jadi sholat itu adalah menurut istilah adalah aqwalun wa af'alun. Ada ucapan, ada perbuatan. Ghaliban secara umumnya, ya. Muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan pembacaan takbir. Allahu akbar. Wa muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan membaca salam. Nah, itu pengertian niat ya. Tajibu ala kulli muslimin baligin, dan wajib salat itu ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim.
Orang muslim yang mana? Baligin, yang sudah balik. Akilin, dan orang yang berakal, ya, masih ada akalnya. Tahirin, dan yang suci dari haid, nifas, ya, dan dari junub, harus suci itu. Salat wajib atas tiap muslim yang balik, yang akil, yang berakal, yang suci. Fala qada'a ala kafirin, dan tidak wajib mengkodok salat atas orang yang kafir. Orang kafir yang masuk Islam, yaitu enggak wajib mengkodok salat, ya. Orang kafir asli, emang asalnya udah kafir, dia masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam, yang dulunya itu selagi dia kafir asli, nggak wajib dikodok, ya, nggak wajib dikodok. Illal murtadda, kecuali orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam, kemudian dia kembali lagi Islam. Nah, selagi dia murtad itu, ya, selagi lebih murtad, dia nggak ada kewajiban sholat, karena dia udah kafir, gitu. Nah, setelah dia kembali lagi ke Islam, selama berapa hari atau bulan, ya, selama berapa lama dia murtad, setelah dia kembali kepada Islam, maka wajib dia mengqadha sholat. Tuh beda tuh kalau murtad, ya. Ilal murtadda, kecuali murtad, fa alaihi, maka wajib atasnya mengqadha salat ba'dal Islam, setelah dia masuk Islam kembali, ya, qada'u jami'i ma fatahu. Jadi maka wajib atas yang murtad itu setelah dia masuk Islam mengqadha semua apa yang luput daripada salatnya, itu. Jadi selama dia murtad itu salatnya dia enggak salat. Nah, selagi dia murtad itu kemudian dia masuk Islam, maka setelah masuk Islam dia wajib mengqadha semua apa yang luput daripadanya. Kenapa orang murtad itu harus diqadha? Itu taglizon, karena ada pemberatan atas orang yang murtad. Di situ ada pemberatan, ya, tagliz sebagai pemberatan. Jadi jangan sampai dia main-main dengan salat, jangan pemurtatan dia. Tetap wajib dia, ya, setelah dia masuk Islam tetap wajib. Wala qada'a ala sabiyin, dan tidak wajib pula mengqadha atas anak kecil, ya, anak kecil wajib mengqadha salat setelah dia balik, maka ketika waktu kecil itu enggak perlu diqadha salatnya, ya. Wala majnunin, dan orang gila, ya, orang gila. Di saat gila dia nggak ada kewajiban sholat, ya. Ketika sadar nggak ada kewajiban untuk mengqadha. Di waktu dia gila tuh nggak ada kewajiban untuk mengqadha. Tapi kalau di saat nanti, kalau misalnya mani atau penghalang, yaitu berupa termasuk gila itu termasuk penghalang daripada sholat. Ketika dia sadar, ya, sadar misalnya, hilang tuh yang namanya gila di waktu, misalnya waktu asar, dia sadar udah hilang tuh gilanya, udah hilang. Masih ada waktu asar sekedar baca takbiratul ihram. Berapa lama tuh lamanya bacaan takbiratul ihram? Ya nggak ada 1 menit. Jadi hanya waktu memuat sekedar bacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar, masuk waktu asar misalnya. Waktu zuhurnya udah habis, ya, masih waktu zuhur di akhir nih. Taruhlah 1 menit lagi masuk waktu asar. 1 menit lagi masuk waktu asar, dia sadar dari apa? Gilanya, gitu. Ya, sadar tuh dia.
1 menit sebelum masuk waktu asar sadar dia tuh di waktu zuhur. Bagaimana tuh? Kalau 1 menit itu berarti kan sekedar untuk membaca takbiratul ihram itu ada ada waktu tuh. Sekedar membaca takbiratul ihram, maka wajib dia mengqadha tuh. Karena dia sadar itu ada sekira-kira sekedar bacaan takbiratul ihram. Ya, 1 menit lah taruh. Berarti kan masih ada waktu tuh, waktu zuhur. Maka di saat waktu zuhur itu ada kewajiban dia mengqadha karena dia sadar. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya di saat dia gila itu enggak ada kewajiban mengqadha. Ketika sadar di waktu masih ada cukup sekedar membaca takbiratul ihram, maka wajib tuh mengqadha dia. Itu nanti akan dibahas di sini ya. Itu sebagai gambaran aja bahwa orang yang gila itu enggak wajib mengqadha salat. Tapi ketika dia sadarnya ada waktu sekedar membaca takbiratul ihram, maka dia wajib mengqadhanya tuh gitu ya. Karena dia udah sadar ya, sadar di waktu masih ada waktu salat, sekedar membaca takbiratul ihram. Wala alal mughma, dan juga tidak wajib mengqadha atas orang yang ayan ya. Mughma alaihi artinya orang yang ayan, epilepsi ya. Orang ayan juga enggak sama, enggak wajib dia mengqadha salat. Illa sakron al muta'addiya, kecuali orang yang mabuknya yang berlebihan. Orang yang mabuknya berlebihan, sengaja dia mabuk ya sampai berlebihan. Orang yang mabuk berlebihan dia wajib mengqadha salat tuh bisakarihi dengan sebab mabuknya. Disengaja gitu ya. Kecuali memang dia enggak sengaja. Dia mabuknya dia enggak sengaja. Dia minum dia enggak tahu bahwa itu misalnya bahan yang memabukkan sehingga dia mabuk. Ya di luar kesadaran. Nah, itu enggak ada kewajiban mengqadha. Tapi kalau misalnya dia mabuknya dengan disengaja melebihi batas ya, dengan mabuknya itu melebihi batas. Nah, itu wajib dia mengqadha salat. Illa itu pengecualian. Jadi tidak wajib mengqadha alal kafir, atas orang kafir. Ya, illal murtad, kecuali orang yang murtad dia wajib mengqadha. Wala ala sabi, dan tidak wajib juga terhadap anak kecil. Wala haidin, dan juga orang yang haid. Orang yang haid itu enggak wajib mengqadha salat. Kalau wajib mengqadha salat berat ya. Haid misalnya 7 hari. Kalau diqadha itu aja sehari 5 waktu dikalikan 7 kali 35 waktu dia salat qadha. Ya, berat. Ya, diberat. Allah lebih memahami daripada hambanya. Jadi enggak wajib tuh. Ya, enggak wajib mengqadha atas orang yang haid. Wala nufasain, dan juga tidak wajib atas orang yang nifas, sama tuh haid nifas. Wala majnudin, dan orang yang gila. Illal murtada, kecuali orang yang murtad. Wala ala mughma, dan juga tidak wajib mengqadha atas orang yang ayan, epilepsi. Ya, illa sakron al muta'adiyah, kecuali orang yang mabuk berlebihan. Ya, mabuk berlebihan dengan mabuknya itu. Wa yajibu alal waliyi, dan wajib atas wali. Wajib atas seorang wali, ayah ya. Wali itu bisa ayah, kakek ya. Nah, itu wajib tuh. Wasayyid, dan tuan. Sayyid, tuan. Tuannya majikan. Apa itu yang wajib? Amrus sabiyil mumayyizi biha, memerintahkan anaknya yang masih yang kecil, yang tamyiz. Anak kecil yang sudah tamyiz biha, untuk memerintahkan mengerjakan salat.
Kenapa? Lisab'in, karena usia 7 tahun. Jadi kewajiban orang tua adalah memerintahkan anaknya yang sudah mumayyiz. Ya, usia mumayyiz itu usia 5 tahun ke atas, 6 tahun, 7 tahun, ya tergantung. Terkadang ada yang 10 tahun baru mumayyiz itu anak. Ya, tergantung pertumbuhannya. Ada yang 6 tahun sudah pandai, tamyiz itu namanya. Jadi nggak bisa ditentukan usia tamyiz itu 6 tahun, 7 tahun. Ada juga yang 10 tahun baru tamyiz. Jadi wajib seorang orang tua, si wali, ya wajib si wali, yaitu ayah, kakek, ya sumbal wasi, bisa juga yang diwasiatkan. Yang diwasiatkan siapa? Pamannya, ya pengganti dari ayahnya. Ada wasinya itu, ada yang mewasiatkan, yang diwasiatkan. Wasayyid dan tuan, ya. Wasayyid tuannya tuh, majikan. Bisa juga wal mutaqid tuh, wal mutaqid, dan orang yang mengadopsi orang yang mengut anak. Nah itu walaupun dia bukan orang tuanya, wajib tuh, ya. Wajib, termasuk wali juga. Ya, termasuk wali. Yang mengut anak adopsi itu, mengadopsi anak, ya. Itu yang mengadopsi dia wajib tuh memerintahkan anak mungutnya itu kalau bila usia sudah 7 tahun wajib memerintahkan sholat. Wal muda, bisa juga orang yang dititipin, ya. Orang yang dititipkan, tuh. Misalnya orang tuanya dititipin sama ya adiknya, misalnya adik orang tuanya, pamannya datang. Mungkin karena tinggalnya jauh, ya kerjanya di luar negeri misalnya, dititipkan tuh sama pamannya misalnya, adik dari ayahnya, paman misalnya. Nah itu paman jadi wajib tuh sebagai pengganti ayah yang menitipkan. Ya, pamannya yang dititipkan jadi wajib tuh. Orang yang dititipkan dia wajib memerintahkan anaknya untuk sholat. Wal musta'ir, orang yang meminjam. Ada pinjam, orang yang meminjam. Ada ya meminjam anak, ada gak? Ada ya. Orang yang meminjam, al-musta'ir, orang yang meminjam. Mungkin seperti budak kali ya, dipinjam kali. Ya. Orang yang meminjam, maka di kewajiban dia merintahkan. Wa nahwihim, dan selainnya, seumpama itu ya. Yaitu ta'limul mumayyiz, ya mengajarkan orang yang sudah mumayyiz. Jadi ada wajib perintah kita untuk perintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat karena usia 7 tahun. Wa darbuhu 'alaiha li asrin, dan wajib dipukul itu anak karena meninggalkan sholat karena usia li asrin, karena usia 10 tahun. Tujuannya adalah untuk melatih supaya dia membiasakan ibadah. Dari usia 7 tahun wajib orang tua memerintahkannya aja, kagak dipukul, enggak. Ayo nak sholat, udah sebatas merintahkan sholat. Kalau dia masih enggak mau mengerjakan sholat, ya enggak usah kita pukul. Habis tuh anak gara-gara sholat masih usia 7 tahun, ya digebukin. Jangan. Ya boleh nanti kalau usia sudah 10 tahun. Sebab masih anak 7 tahun, takutnya dia trauma. Ya, shock, jadi down ya. Kalau 10 tahun kan udah besar sedikit. Jadi pukulnya juga pukulan yang membahayakan. Pukulannya tujuannya untuk nakut-nakutin, ya sebagai latihan dia nanti supaya terbiasa mengerjakan sholat. Ya ambil sapu lidi dah, ya nggak sholat kita pukul kakinya deh, sabet, kan lumayan tuh, pedes juga, ya. Tapi kan bisa takut juga tuh anak. Kalau ya kita takut-takutin aja. Tapi jangan sampai ya menyakiti paha kita, haram, nggak boleh. Sampai anak kita pukul sampai pincang, nggak boleh, haram hukumnya ya. Jadi sebatas ya untuk nakut-takutin aja ya.
untuk supaya membiasakan dia terbiasa dengan melaksanakan ibadah. Tapi kalau anaknya udah istilahnya udah cerdas ya, udah tamis cerdas, dia sudah melaksanakan sholat sendiri tanpa dipukul ya, nggak usah dipukul gitu. Kalau dia dengan sendirinya dia sudah melaksanakan sholat. Nah, lanjutannya kemudian wa idza balagha sabiyyu aw afaqal majnuna wal mughma alaihi aw aslamal kafiru aw tahuratil haidu aw awin nufasa'u qabla hudul waqti bi takbiratit taharrumi. Nah, ini nanti yang tadi nih. Wa idza balagha sabiyyu, apabila anak kecil itu sudah dewasa ya, sudah balik. Ya, sudah balik. Berarti sudah hilang tuh maninya. Ketika dia sobi masih anak-anak, berarti ada mani di situ, ada penghalang. Jadi nggak ada kewajiban sholat. Tapi ketika dia sudah balik, idza balagha sabiyyu, apabila sudah balik, itu anak kecil sudah balik. Au afaqal majnuna, atau orang gila sudah sadar. Orang gila sudah sadar. Wal mughma alaihi, atau orang yang pingsan. Di sini artinya orang yang epilepsi, orang yang ayan sudah hilang, dia sadar tuh, artinya sudah sadar. Sudah sadar orang yang gila, orang yang ayan sudah sadar. Au aslamal kafiru, atau orang kafir ya, orang kafir masuk Islam. Au tahuratil haidu, atau orang yang haid sudah suci. Berarti udah hilang ya, maninya udah hilang tuh. Haidnya, ketika haid berarti ada mani di situ, ada penghalang. Ketika sudah suci, hilang penghalang itu. Awin nufasa'u, atau nifasnya sudah suci. Nah, maninya itu hilang qabla khurujil waqti, sebelum keluar masuk waktu. Sebelum keluar masuk waktu. Ya, ini anak kecil udah balik. Dia baru balik nih. Sudah balik usia 15 tahun, Saudara. Atau sudah haid, atau sudah pernah mimpi, itu pokoknya udah balik ya. Anak kecil sudah balik, orang gila sudah sadar, orang yang ayan sudah sadar, orang haid sudah suci, orang nifas sudah suci. Nah, semuanya itu hilangnya mani yaitu qabla khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu. Jadi masih ada waktu sholat. Bitakbiratit taharrumi, ya, sekedar dengan bacaan takbiratul ihram. Sebelum keluar waktu masih ada sekedar baca takbiratul ihram. Masih ada berapa detik tuh Quran itu? 10 detik ya. Allahu Akbar. Ya, tinggal 10 detik lagi masuk waktu. Belum keluar waktu, ya. Jadi masih ada dia hilangnya penghalang-penghalang tersebut sebelum keluar waktu. Bagaimana itu? Sini dikatakan wajibal qada'u, maka wajib mengqada salat, ya, mengqada salat. Wajib tuh. Seperti orang haid, kebanyakan yang perempuan yang haid, dia suci, ya, suci di waktu misalnya asar, ya, di waktu asar. Waktu asar, tapi sebelum maghrib nih, mau menjelang taruh katakan ya 5 menit lagi masuk waktu maghrib. Jadi orang yang haid ini, yang nifas, perempuan yang nifas ini atau haid ini, dia suci ya di waktu asar, di waktu asar, di waktu asar.
Tapi masih ada waktu ya, masih ada waktu sekedar takbiratul ihram. Nah, itu dia wajib tuh. Ya, dia mengqadha waktu sholat apa? Zuhurnya. Pada zuhur tuh menjelang asar ya, asar menjelang maghrib. Asarnya tuh wajib ya. Ya, wajib dan tuh dia mengqadha tuh. Ya, kalau sekedar takbiratul ihram dan takbiratul ihram berarti kan dia nggak cukup tuh untuk apa? Untuk bersuci. Kemudian untuk menutup aurat, ya. Kan nggak cukup ya. Cuman sekedar bacaan aja takbiratul tapi tetap ada kewajiban mengqadha. Ini seumpama aja kita ambil contoh yang haid aja. Yang haid masih ada waktu. Dia bersih 5 menit lagi, ya, dia bersih di waktu asar 5 menit lagi masuk waktu maghrib. Nah, itu wajib dia mengqadha. Pada saat itu dia belum mengerjakan sholat, tapi udah ada kewajiban dia mengqadha waktu asar. Karena kalau cuman sekedar waktu takbiratul ihram itu nggak cukup buat dia bersuci, ya. Kemudian untuk sholat asar nggak cukup, sholat fardu asar nggak cukup, tapi ada kewajiban mengqadha. Nanti dia sholat maghrib, ya, dia bersih, mandi, sholat maghrib, kemudian qadha itu sholat asar. Tapi zuhurnya gimana? Zuhurnya nanti. Ada dia wajib mengqadha zuhur juga karena lantaran zuhur itu adalah sholat yang bisa dijamak. Zuhur dan asar bisa dijamak kan pasangannya tuh. Tapi karena dia haidnya itu bersihnya 5 menit lagi waktu maghrib, berarti kan nggak cukup untuk melaksanakan sholat fardu dan bersuci sama dua sholat fardunya itu nggak cukup. Nanti persyaratannya ada di sini. Jadi kalau yang tadi hanya sekedar dia mengqadha aja, mengqadha waktu di saat hilangnya apa? Hilangnya mani. Ya, dia bersih haid lantaran cuma 5 menit lagi masuk waktu maghrib, bersihnya waktu asar. 5 menit mungkin masih cukup kali waktu apa? Buat sekedar satu sholat aja, mungkin masih bisa gitu kalau dia bisa mandi buru-buru. Tapi itu juga ya bisa juga 5 menit itu waktu buat sholat sampai bersuci, dia mandi, kemudian sholat yang wajib-wajibnya aja bisa ya, hanya satu sholat fardu aja. Jadi kewajiban hanya mengqadha kalau waktunya itu hanya memuat sekedar sholat fardu, satu sholat fardu. Jadi kewajibannya mengqadha sholat yang tertinggal yaitu asar aja. Nah, kalau yang zuhurnya nanti persyaratnya, kalau misalnya di saat dia bersih dari haid itu, ya, misalnya setengah jam lagi waktu maghrib, 5:30 misalnya, 5:30 dia bersih dari haid, 5:30 kira-kira cukup nggak untuk dia bersuci dan sholat 2 fardu? Cukup nggak? Setengah jam cukup ya? Dia mandi, ini setengah jam nih. Dia suci dari haid 5:30, suci tuh bersih udah, buru-buru mandi, mandi. Setengah jam cukup buat dia bersuci sama sholat 2 sholat fardu, asar dan zuhur sebelumnya tuh. Pokoknya dia cukup untuk sholat 2 fardu. Nah, kalau si yang haid ini ya sucinya di waktu asar, ya setengah jam lagi mau maghrib, artinya masih ada waktu yang luas, setengah jam, katakan setengah jam, ya, setengah jam cukup waktu setengah jam untuk bersuci dan ukuran sholat 2 fardu, sholat 2 fardu. Maka orang ini yang haid ini, maka kewajiban dia setelah dia sholat, setelah dia mandi, ya, kemudian sholat asar, sholat bersuci, sholat asar, kemudian masih ada waktu zuhurnya diqadha. Walaupun tuh zuhur itu kan dia masih haid, tapi lantaran karena sholat zuhur dan asar itu adalah 2 sholat yang bisa dijamak, makanya kalau dia suci di waktu asar, ya, di waktu asar dan masih ada waktu sekiranya cukup untuk toharoh dan 2 sholat fardu, maka kewajiban dia untuk sholat asar dan mengqadha sholat
zuhur gitu, mengkodok sholat zuhur. Jadi dia wajib sholat asar dan sholat yang sebelumnya, yaitu sholat zuhur. Karena itu asar zuhur bisa dijamak. Begitu juga sama dengan maghrib isya. Ya, maghrib isya. Paham nggak kira-kira ini? Itu anak ambil contoh yang haid aja. Sama dengan orang yang gila, orang yang ayan misalnya. Atau anak yang kecil yang sudah balik. Kalau di sini karena ya penghalang-penghalangnya itu hilang sebelum keluar waktu, sekedar cuman ada waktu takbiratul ihram. Nah, kewajiban hanya satu, yaitu sholat. Yang luputnya itu tuh, yang nggak muat sekedar takbiratul ihram kan nggak cukup buat sholat, ya. Makanya pasti lewat kan, pasti dia keluar waktu. Ya, kalau dia sholat asar, cuman dia bersih di waktu sholat asar, cuman ada sekedar waktu takbiratul ihram, kan nggak cukup tuh buat sholat. Nah, pasti kan lewat tuh, belum dia mandinya kan, mandi. Setelah dia mandi, baru dia sholat. Ya, pasti kan udah lewat tuh, masuk maghrib kan. Nah, maghrib itu setelah dia sholat maghrib, sholat mengkodok sholat asar, itu mengkodok sholat asar aja, dia hanya mengkodok sholat asar saja. Kalau zuhurnya tidak, karena nggak memenuhi syarat ya, bahwa sucinya itu nggak ada waktu cukup untuk melaksanakan suci dan dua sholat fardu gitu ya. Jadi anak ulangin ya. Wa iza balagha sabiyyu, dan apabila telah balik anak kecil, au afaqal majnuna, atau sudah sadar orang yang gila, wal mughma alaihi, dan orang yang ayang sudah sadar, au tahurat al haid, atau telah suci orang yang haid, awin nufasa, atau orang yang nifas sudah haid. Nah, semuanya itu penghalangnya hilang ya, qabla khurujil waqti, sebelum keluar waktu. Ya, sebelum keluar waktu. Tapi masih ada bitakbiratit taharrum, sekedar bacaan takbiratul ihram. Ada waktu. Ya, sekedar itu bacaannya itu takbiratul ihram baru masuk waktu. Berarti kan masih ada waktu tuh. Walaupun sekedar baca takbiratul ihram. Nah, maka jawabannya adalah wajibal qada'u. Maka wajib dia mengkodok sholat. Bisyarti baqa'is salamah, ya, dengan syarat tetapnya selamat daripada mani, ya, penghalang itu, biqadri ma yasa'ut thaharah, ya, sekedar dia cukup untuk melaksanakan bersuci, wassalah, dan sholat. Wajibu qada'u ma qablaha, dan wajib dia mengkodok sholat yang sebelumnya. In jumi'at, apabila sholat itu bisa dijamak ma'aha, bersama sholat itu. Ini nanti ada ya lain lagi nih. Kalau yang tadi, kalau sekedar bacaan takbiratul ihram, ada waktu sekedar bacaan takbiratul ihram, hilang itu penghalangnya, maka hanya kewajiban mengkodok, ya, mengkodok sholat tersebut yang pada waktu itu masih ada waktu, cuman sekedar takbiratul ihram, ya. Ini waktunya karena waktu yang sudah masuk, ya. Jadi sampai sini dulu deh ya. Nanti kita ulang lagi deh nih, ya, biar supaya paham. Kita ulang lagi ya. Nah, sampai di sini mungkin ada perlu ditanya, ada yang kurang paham. Nah, silakan. Nah. Tidur. Iya. Nah, tidur salah satu uzur syar'i, yaitu di saat dia tidur nggak ada kewajiban sholat. Ketika dia ingat, maka disegerakan dia untuk mengkodok sholat. Jadi wajib mengkodok sholat, gitu. Mengkodoknya, kalau tidur itu mengkodok sholat, wajib dia. Karena yang wajib mengkodok sholat itu yaitu dua.
orang yang ketiduran sama orang yang lupa. Di saat dia tidur atau lupa, saat itu nggak ada kewajiban sholat. Tapi ketika dia ingat atau sadar, orang yang lupa ingat atau orang yang tidur sadar belum sholat, wajib dia mengkodok sholat. Hanya mengkodok sholat yang luput aja gitu. Hanya yang luput. Nah itu sama dengan orang yang apa ya? Dia itu juga nggak ada kewajiban dia. Ya orang yang idiot, ya idiot. Apalagi orang yang linglung, nggak ada kewajiban itu, karena dia nggak ada kesadaran ya, akalnya udah hilang. Seperti sindrom ya, sakit mental gitu ya. Itu udah nggak ada kewajiban sholat, nggak ada. Kalau sholat di sini ada itu, termasuk dia itu. Oh di sini nih. Wa nahwi amuhma alaihi tuh. Dan tidak wajib mengkodok atas orang yang apa tuh? Orang yang pingsan. Wa ma'tuhin, dan orang yang idiot. Ma'tuhin bahasa Arabnya itu ma'tuhin, orang idiot. Wa mubarsimin, atau orang yang enggak waras. Ya, suka ngigo. Mubarsimin orang suka ngigo, enggak waras. Ya. Yantahi ila sakrat ghaliban duna mazada alaihi min ayyami junud. Ya, tapi ketika dia nanti sadar ya, udah mulai sadar ingat ada kewajiban dia mengkodok juga gitu. Mengkodok. Kayak tadi tuh mengkodoknya di saat masih ada waktu enggak dia tuh. Sadarnya itu maninya hilang, ada enggak waktu segera takbiratul ihram? Kalau ada, berarti wajib mengkodok. Salat yang itu aja, tapi yang sebelumnya enggak gitu. Yang sebelumnya tidak. Ya kalau orang yang tidur ya sama itu, tidur juga gitu. Orang yang tiduran misalnya ingat belum sholat maghrib kemarin, udah kodok ya. Kalau ada kewajibannya mengkodok gitu. Ada kewajiban, bukan berarti udah lewat, enggak, tetap kewajibannya kodok. Kalau yang ayan kemudian gila, di saat gila itu udah nggak ada wajib sholat. Cuman ketika sadar di waktu zuhur misalnya, hanya waktu zuhur aja dia mengkodok, yang sebelumnya enggak dikodok gitu. Kalau tidur enggak, kalau tidur ya, kemudian dia ingat ketiduran atau dia lupa belum sholat kemarin, belum sholat isya, ya udah sholat isya aja dikodok gitu. Cukup ya dari sini. Dan nanti kita insyaallah kita diulang lagi pembacaan kita. Sebelum doa itu ada kalimat dari Pak. Oh iya, insyaallah. Baik. Ya, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terhadap diri saya sendiri ya. Iya. Kebetulan kan banyak anak buah. Kalau lagi banyak. Di rumah ada terus lah. Setiap hari. Bagaimana setelah saya bahas lagi, seolah saya sendiri mungkin merasa salah. Di mana yang tadi diungkapkan adalah bahwa seorang yang dititipkan dan sebagainya, ya barangkali saya bukan barangkali lagi, kadang-kadang saya nggak nemu terhadap anak buah di sana, mereka lalai. Iya. Cara saya baca mungkin bukan saya aja, barangkali ada juga. Iya. Di antaranya yang punya anak buah. Cara saya itu aja. Wajib memerintahkan ini untuk yang anak usia, anak kecil. Ya, anak kecil yang usia sudah 7 tahun. Karena ini ada sangkutnya orang tua. Atau orang tua, terus termasuk ya kakek itu orang tua, atau orang yang diwasiatkan. Wasiatkan nih anaknya dititipin atau diwasiatkan nanti tolong perintahin anak saya untuk sholat. Kalau yang tadi kan namanya udah bukan kewajiban pribadi masing-masing. Kita paling sekedar hanya untuk mengingatkan gitu. Ingatkan, nggak jadi kayak kewajiban, karena itu jatuhnya udah pribadi masing-masing. Kalau sudah balik, udah dewasa, udah balik gitu. Jadi kewajiban perintah orang tua itu termasuk ya orang yang mewasiatkan, diwasiatkan atau dititipin, nah, itu hanya untuk kewajiban merintahin.
pada anaknya tuh yang belum balik masih usia 7 tahun. Kalau kita punya anak buah misalnya nih karyawan, ya kita paling kewajiban kita kan saling apa? Mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, mengingatkan. Kita ajak, kewajiban kita hanya untuk mengajak, sama juga sebenarnya. Kewajiban kita untuk mengajak. Setelah itu kita nggak ada kewajiban untuk memaksa gitu. Tapi hampir sama, kita ada kewajiban juga untuk mengingatkan sesama muslim, ya, saling mengingatkan. Jadi jangan sampai kita, karena ada hubungan juga, ya, kita anak buah nih, kita nggak suruh, kalau bisa kita ajak gitu, kita ajak. Sebelumnya kita tutup, nanti ada maklumat dari Ketua Mushola Bapak Haji Pak Sueb. Silakan Haji.